berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, ya Bapa yang tetap, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di dalam di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan merintah untuk semua. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan merintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Baik, kita masih di tema yang sama di tahun ini. Ya, temanya level up ya. Level up ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang tahu ini? Kalau ngeja namanya yang bahasa sesuai nama ininya susah lidah kita. Poisik gitu. Poisik gitulah ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kita bilang saja lah Nick Pujisik ya saudara ya. Nah, saudara tahu ini, lihat orangnya ya. Dia menderita satu penyakit tetra amelia yang menyebabkan yang bersangkutan lahir tidak mempunyai tangan dan juga tidak mempunyai kaki. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menarik ya, cerita dari Nick Pujisik ini ya, bahwa ketika dia lahir pada 42 tahun yang lampau ya, dia lahir dengan penyakit, menyandang penyakit tetra amelia syndrome, sehingga dia seperti yang saudara lihat, dia lahir tanpa tangan dan kaki. Bahkan ibunya pada saat Nick ini lahir sangat terkejut melihat keadaan Nick. Karena saking dia terkejutnya, dia sampai waktu Nick ini lahir gak berani menyentuh atau tidak bersedia menyentuh bayinya. Nah, ayahnya Nick pada waktu itu adalah seorang gembala jemaat, seorang pendeta di Melbourne. Juga heran kok bisa gitu lahir anaknya ini dalam keadaan yang seperti ini ya, keadaan yang sungguh menyayat hati. Namun setelah berbulan-bulan, ayah Nick yang bernama Boris Pujisik ya, dan istrinya ya, pada akhirnya setelah melewati pergumulan batin yang berat, mereka pun akhirnya berdamai, ya udahlah, Nick lahir dengan keadaan begini, ini anak kita, ya udah kita terima ya.
Nah, dalam kasih mereka mulai bisa menerima keadaan Nick dan berupaya membangun rasa percaya diri dalam hati anak ini. Nah, nggak lama kemudian ketika Nick sudah semakin bertumbuh, ya kalau sudah bertumbuh otomatis bersekolah. Nah, ketika dia bersekolah, saudara tahu apa yang akan dialami oleh Nick? Karena anak-anak itu kan belum bisa anak-anak itu berempati kan gitu, belum bisa merasakan rasa penderitaan orang lain, sehingga melihat keadaan yang seperti ini, maka teman-teman di sekolahnya membuli dia. Ya, seperti yang kita lihat ya, sedangkan yang sehat tangannya saja kakinya dibuli, apalagi yang seperti ini. Nah, Nick seringkali ya diolok ya, diejek oleh para bocah teman sekolahnya. Keadaan fisik yang memang bukan merupakan pilihan dirinya ini membuat jadi bahan ejekan teman-temannya ya. Dan Nick sangat tertekan oleh keadaan ini, sehingga beberapa kali, saudara tahu, beberapa kali mau ngapain? Mau ngapain saudara? Mau bunuh diri. Keadaan yang seperti demikian membuat ia tertekan dan ia mau bunuh diri. Yang lengkap tangan kaki aja banyak yang mau bunuh diri. Yang lengkap tangan kaki, punya otak, punya kepala lengkap, saudara, masih mau bunuh diri. Apalagi yang seperti ini, tanpa tangan dan kaki. Saudara coba bayangkan ya, kalau saudara sakit aja, saudara sakit coba. Ketika saudara sakit tangannya dua-dua, sulit gak mau ngapa-ngapain? Sulit gak saudara? Penderitaan gak? Penderitaan. Bayangkan kan saudara tidak bisa kemana-mana dengan tangan dan kaki. Ini satu penderitaan yang sangat-sangat berat ini saudara. Baru keseleo aja, maaf ya Pak, maaf ya Bu, tangan saya keseleo nggak bisa, baru keseleo aja saudara. Nah, Nick beberapa kali berupaya mengakhiri hidupnya dengan apa? Menenggelamkan dirinya ke dalam bak kamar mandi. Namun usahanya itu tidak berhasil dan ia tetap hidup. Nick bercerita ya betapa sangat marahnya dia sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti kenapa kok aku dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Dan ketika ia berdoa supaya Tuhan memberinya tangan dan kaki, doanya tak kunjung juga dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Nick ya, yang dalam keadaan demikian, yang dalam keadaan tertekan itu, yang beberapa kali melihat yang terlihat ingin mau bunuh diri. Nah, ibunya yang memahami pergumulan hati anak ini menganjurkan agar Nick memfokuskan diri kepada sisi positif yang ada dalam dirinya, ya ini kepribadiannya yang menawan dan tatapannya yang ramah. Nah, jadi daripada fokus kepada hal yang negatif, sekarang lihatlah, fokus kepada hal yang positif yang kau punya. Ibunya menyarankan seperti demikian. Nah, bimbingan penerimaan yang penuh kasih serta iman kepada Tuhan yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya ini akhirnya menyadarkan Nick bahwa dirinya berharga walaupun secara jasmani ia memiliki keterbatasan. Sebagai akibat, nah ketika ia mulai bisa menerima dirinya, melihat sisi positif dalam dirinya, ketika ia menginjak usia remaja, pandangan terhadap kehidupannya pun berubah. Imannya kepada Tuhan semakin bertambah kokoh. Nah, terlebih lagi ketika dia di sekolah, ternyata dia juga melihat bahwa banyak juga teman-temannya yang memiliki disabilitas atau keterbatasan secara jasmani juga seperti yang dia alami. Nah, sebagai akibatnya dia pun sadar ya, hal ini menyadarkan dirinya bahwa rupanya Tuhan memanggil hidupnya dengan satu tujuan, yakni menginspirasi
orang lain. Nah, alhasil ketika usianya 17 tahun, Nick mulai berbicara di depan umum, di sekolah-sekolah, di gereja-gereja. Ternyata keadaan jasmanianya membuat para remaja yang seringkali merasa kesepian, tertolak, kebingungan, dan yang hidupnya remuk, sekarang bisa mudah menerima pesan yang Nick sampaikan. Pesan yaitu agar mereka tidak mengukur diri mereka berdasarkan pandangan dunia, namun berdasarkan pandangan Tuhan. Kesaksian yang ia berikan dan pesan yang ia sampaikan tersebut banyak menolong orang, ya, sehingga berangkat dari situ Tuhan memakai Nick menjadi berkat dan semakin luar biasa ya, di berbagai penjuru dunia. Nick seringkali diundang menjadi pembicara. Ya. Dan di dalam setiap kesempatan Nick selalu berkata seperti ini. Ya. Tidak peduli siapapun dirimu, tidak peduli apapun yang sedang engkau alami, Tuhan mengetahuinya. Dia bersamamu, dia akan menarik atau mengangkat atau menolong dirimu dalam melewati semuanya itu. Ini di setiap kesempatan dia selalu katakan ini. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, pesan yang disampaikan oleh Nick Pujijik ini selaras dengan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan sampaikan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dan ayat ini seringkali juga dikutip oleh Nick di dalam kesaksian-kesaksian yang dia paparkan, yakni di tengah masa yang sukar, kesetiaan Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Katakan kanan kiri tuh saudara, kesetiaan Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Kesetiaan Tuhan senantiasa dapat diandalkan bahkan di tengah masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kesetiaan Tuhan tersebut ya terhadap apa yang ia janjikan, apa yang ia firmankan ya, Tuhan sampaikan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Dan saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau baca Alkitab. Ya. Tetapi sebelum membaca ayat 28 sampai 31, kita baca ayatnya yang ke-30 dulu. Kita mau baca 1, 2, 3, ya. Orang-orang muda menjadi lebih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Stop. Kita baca ayat 31 tadi dengan suara yang lebih keras lagi, dengan nyaring lagi. 1, 2, 3, iya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terus. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang sudah diutarakan berulang kali di setiap minggu. Di setiap minggu berulang kali diutarakan bahwa di ayat ini, ayat 30 dan 31 ini kita melihat yang namanya paradoks antara hidup yang level down dengan hidup yang level up. Hidup yang mengalami kemerosotan dengan hidup yang mengalami peningkatan. Di ayat 30 dan ayat 31 ini terlihat ya paradoks. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa itu paradoks? Salah satu makna dari paradoks adalah dua kondisi atau pernyataan yang bertolak belakang atau bertentangan dan memang sengaja dipertentangkan untuk mengutarakan suatu kebenaran tertentu. Sebagai contoh, saudara sering ke bioskop? Saudara pernah ke bioskop? Saudara di bioskop saudara akan melihat dua hal yang bertentangan. Apa? Yang pertama,
keadaan gelap. Tapi yang kedua juga ada lampu proyektor yang terang. Benar nggak sih? Benar nggak sih Bapak Ibu? Saudara pernah ke bioskop nggak? Ada gitu bioskop yang terang benderang gini? Nggak ada. Di bioskop itu ada dua keadaan yang bertentangan. Yang pertama, semua dalam keadaan gelap, tetapi lampu proyektor menyala dengan terang. Kenapa? Karena kalau terang benderang semuanya, maka bisa-bisa tidak ada gambar yang muncul, saudara, atau samar. Sehingga kedua hal ini, gelap dan terang itu dipertentangkan supaya gambar tadi bisa terlihat dengan jelas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kedua kondisi yang bersifat kontradiktif itu untuk mengungkapkan kebenaran, kalau ayat Yesaya 30-31 tadi ya, yaitu apa yang menjadi penyebab dari perbedaan tersebut, yaitu apa? Menanti-nantikan Tuhan. Dikontraskan di ayat 30 dan ayat 31. Dikontraskan supaya nampaklah di sini saudara apa yang menjadi perbedaan. Orang yang level up dengan orang yang level down di dalam satu kesatuan diungkapkan supaya nampak perbedaan. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, antara orang yang level down dengan orang yang level up ada perbedaannya. Sengaja dikontraskan. Apa yang menjadi perbedaannya saudara? Di ayat 31. Apa ayatnya saudara? Sekali lagi kita mau baca 1, 2, 3 ya. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena ada kekuatan daripada Tuhan, mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini dua kontras yang berbeda. Kalau yang di pertama tadi orang muda menjadi letih, menjadi lesu, tersandung dan tidak berdaya. Itu orang yang level down. Ada dikontraskan dibandingkan dengan orang yang level up, yang mendapat kekuatan baru seumpama raja wali yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah. Dikontraskan, dibandingkan saudara, supaya nampak apa yang menjadi pembedanya. Apa yang menjadi pembedanya? Ini yang menjadi pembeda di ayat 31. Itu berarti kalau hidup saudara ingin level up, saudara harus menanti-nantikan Tuhan. Berarti kalau saudara selama ini hidupnya level down, merosot, berarti saudara sedang hidup dalam tidak menanti-nantikan Tuhan. Itu saja pembedanya saudara. Ada amin? Kenapa Anda menjadi letih? Kenapa menjadi lesu? Kenapa kehilangan semangat daya juang? Karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Sehingga engkau kelihatan muda, tapi engkau lesu. Engkau muda, tapi kau kehilangan semangat daya juang. Karena engkau tidak menanti-nantikan Tuhan. Itulah level down. Itulah merosot. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Terdapat perbedaannya saudara. Makanya tadi kenapa bioskop nyaman? Karena kedua hal itu dipertentangkan tadi kan. Nampak jadi gambar jelas. Nah sama seperti ini. Dua hal dipertentangkan supaya nampak apa yang menjadi pembedanya saudara. Apa yang menjadi pembeda? Orang yang menanti, itu sederhana saja saudara. Bila di tahun-tahun yang lewat kita level down, karena kita tidak menanti-nantikan Tuhan, maka di tahun yang baru ini harus menjadi level up. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, makna dari menanti-nantikan Tuhan adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk apa? Memiliki relasi yang akrab. Itu saudara. Hanya orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Allah
yang bisa level up. Yang tidak pernah menjadi lelah, yang tidak pernah menjadi lesu, yang tidak pernah kehilangan daya juang, yang tidak pernah kehilangan semangat karena ada kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali. Saudara nggak akan pernah lihat Raja Wali lemah. Bahkan angin kencang sekalipun Raja Wali makin kencang terbang. Nah itu. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara, di ayat 30-31 tadi disampaikan pembedanya. Faktornya, penentunya. Menanti-nantikan Tuhan. Dan hasrat tersebut diwujudkan dalam tindakan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi membangun relasi yang akrab dengan satu tindakan mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, yang kodrat atau sifatnya yang kemarin disampaikan. Kalau ada saudara kenal dengan seorang pribadi yang attitude-nya baik, perbuatannya baik, perkataannya baik, mau nggak saudara membangun relasi dengan orang tersebut? Mau tidak? Ya dengan demikian juga dengan Tuhan. Karena Tuhan itu punya sifat atau kodratnya yang mulia. Masakan saudara tidak mau membangun relasi kepada pribadi tersebut? Kalau ada orang yang saudara lihat, ya begitu baik, berkata-kata baik, tindakannya baik, saudara tentu akan terinspirasi, ingin dekat-dekat dengan orang tersebut. Betul tidak sih? Masakan dengan Tuhan yang lebih mulia, sifatnya yang mulia, saudara tidak mau mendekat. Nah saudara, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, karena tentu Tuhan punya sifat-sifatnya yang mulia, betul? Karena kodratnya yang mulia, betul? Kalau tidak ada itu dalam dirinya, untuk apa kita berelasi? Benar nggak sih? Kalau saya tanya, mau nggak saudara membangun relasi dengan orang dalam tanda kutip yang agak stres di depan Alfamart? Mau nggak? Oh setiap hari Pak saya suka membangun relasi dengan dia. Mau nggak? Kenapa saudara nggak membangun relasi dengan dia? Karena nggak ada sifat atau attitude-nya yang membuat saudara itu senang mau bergaul dengan dia. Benar nggak sih? Benar nggak? Ya. Saudara, tidak akan mungkin. Karena itu di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu tahu kodratnya Tuhan, sifatnya Tuhan yang mulia itu sehingga kita tertarik untuk berelasi dengan Dia. Nah, sebagaimana yang kita sudah pelajari ya, di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 disampaikan, diutarakan apa yang menjadi kodrat atau sifat Tuhan. Ayat 28 kita bangkit berdiri ya. Kita mau baca firman Tuhan lagi. Biar saudara semangat, tidak menjadi ngantuk, tidak menjadi lesu ya. Saudara, kita baca firman Tuhan, bangkit berdiri ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terima kasih, silakan duduk. Di ayat 30 sampai dengan ayat 31 diutarakan kehidupan atau keadaan yang berbeda antara yang level down dan yang level up. Faktor pembedanya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan atau orang yang membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kenapa dia membangun relasi yang akrab dengan Tuhan? Karena pernyataan di ayat di atasnya 28 sampai dengan ayat 29. Berulang kali saya sampaikan, permasalahan orang hari-hari ini tidak mau tahu dan tidak mau dengar. Sama seperti bangsa Yehuda yang saat ini. Makanya diingatkan sekali lagi, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau? Udah nggak mau dengar, nggak mau tahu lagi. Persis seperti orang Israel. Sehingga diingatkan tentang sifat atau kodrat
daripada Tuhan. Nah, sebagaimana yang diutarakan di ibadah awal tahun Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dari ayat ini ada 4 sifat Tuhan. Yang pertama, kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, hikmatnya tidak terbatas. Yang ketiga, kasihnya tidak terbatas. Yang keempat, Kesetiaannya tidak terbatas. haleluya. Tentang kuasanya yang tidak terbatas sudah kita pelajari di minggu yang pertama. Tentang hikmatnya yang tidak terbatas sudah kita pelajari di minggu kedua. Dan tentang kasihnya yang tidak terbatas kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Dan hari ini kita belajar tentang kesetiaannya yang tidak terbatas. Katakan kanan kiri saudara, kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-29, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29, tentang kesetiaan Tuhan itu diutarakan begini. Dia yang adalah Tuhan itu apa dikatakan? Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya ulangi sekali lagi, di ayat ini diutarakan tentang bagaimana kesetiaan Tuhan itu dikatakan di sana. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kenapa ayat ini menjadi satu hal yang menarik? Sebagaimana yang sudah disampaikan berulang kali. Dari minggu pertama, minggu ketiga, bahkan diulang lagi sampai dengan hari ini. Bahwa ayat ini, pesan ini disampaikan kepada siapa? Bangsa Yehuda. Yang saat itu berada di mana? Di pembuangan di Babel. Kenapa? Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah atau ilah-ilah lain. Karena mereka tidak setia, akhirnya mereka dikalahkan, dilululantakan oleh kerajaan Babel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Yerusalem itu dilululantakan, dihancurkan rata semua. Dan orang-orang itu sedang dibawa semuanya itu menjadi tawanan. Di bawah pemerintahan kerajaan Babel. Dalam keadaan yang demikian, tentu saja semangat atau lemas. Dalam keadaan seperti demikian, semangat atau lemas? Kuat atau lemah? Berjuang atau terima nasib? Oleh karena itu keadaan mereka digambarkan seperti ayat yang 30. Menjadi lesu, menjadi letih, dan tidak berdaya. Kenapa? Sekali lagi, karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka kalah oleh kerajaan Babel. Tetapi di tengah keadaan yang demikian, Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa Dia menambah semangat kepada yang, ya ini orang-orang yang sedang dalam pembuangan ini, yang sedang kehilangan semangat, yang sedang tiada berdaya ini. Di sini Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Coba kalau saudara, ya coba aja. Coba aja, nggak usah bohong tapi ya. Kira-kira kalau ada orang yang tidak setia sama saudara, ya masihkah berusaha menolong orang tersebut? Masihkah berusaha untuk memberi perhatian kepada orang tersebut? Masihkah saudara mau menambahkan sesuatu yang baik kepada kehidupan orang tersebut? Kenapa? Karena saudara melihat dia tidak Tetapi sekali lagi di sini ini menunjukkan kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Bahkan kepada bangsa yang tidak setia ini, kepada bangsa yang tidak setia, sekali lagi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Dia
menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Luar biasa sekali di sini. Bagaimana kepada umat ya yang tidak berdaya karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang setia bersedia mengangkat atau memperbaharui gairah kehidupan mereka sehingga mereka mengalami kehidupan yang level up. Ini luar biasa Tuhan. Sekali lagi, ini yang membuat Tuhan itu sifatnya itu luar biasa mulia saudara. Sehingga saudara harusnya suka berelasi dengan pribadi tersebut. Karena kesetiaannya tidak terbatas. Kesetiaannya tidak terbatas. Ini yang membuat saudara terkagum dengan sifatnya Tuhan. Kepada bangsa yang tidak setia, Tuhan tetap setia. Kepada kita yang tidak setia, Tuhan tetap setia. Kepada kita yang sering kali melupakan Dia, Tuhan tetap setia. Masakan Anda tidak mau menjalin relasi dengan pribadi yang seperti ini? Masakan saudara tidak suka mendekat kepada pribadi yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan sekali lagi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat-ayat ini saudara, dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31, kita dapat melihat bahwa kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Yang pertama, Dia memberi pengharapan bagi umatnya. Katakan kanan kiri saudara, kesetiaan Tuhan memberikan pengharapan. Kesetiaan Tuhan memberi pengharapan bagi umatnya. Saudara, manusia itu suka berjanji. Tapi apa yang ia janjikan belum tentu ia setia menepati. Betul? Apa gunanya berjanji panjang lebar tapi tidak setia? Tetapi kalau saudara lihat bahwa yang memberikan janji itu orangnya setia, muncul nggak harapan dalam hidup saudara? Kenapa? Karena yang berjanji setia. Tetapi kalau semisal, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ya, kalau orang yang berjanji gini, pinjemlah uangmu. Nanti kalau kau pinjam, kau kembalikan, kau kasih lagi bonusnya. Tapi saudara tahu orang itu tidak setia. Muncul nggak pengharapan dalam diri saudara terhadap orang tersebut? Nggak akan. Dalam hati boro-boro. Yang ada uangku nggak kembali. Kenapa? Karena saudara melihat bahwa yang memberikan janji ini tidak setia. Sehingga tidak memunculkan pengharapan. Tetapi kesetiaan Tuhan itu memberi pengharapan bagi umat. Karena Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang menepati. Nah, tentang kesetiaan Tuhan ini diutarakan tadi di ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi di sini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dari sudut manusiawi adalah tidak mungkin bagi orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan tersebut untuk terlepas dari tindasan yang mereka alami oleh Babel. Tidaklah mengherankan bila dalam situasi tersebut keadaan mereka letih, lesu, dan lelah dan tiada berdaya. Saudara tahu enggak? Coba nanti Google saudara. Kerajaan Babel pada waktu cerita Yesaya. Seberapa luas kerajaan tersebut saudara? Itu meliputi sebagian benua Eropa, sebagian benua Asia, sebagian benua Afrika. Ini kerajaan yang sangat besar sekali saudara. Perkasa gitu.
Sedangkan kerajaan Yehuda, umat Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya ini, itu seperti sepertiga wilayah Jawa Barat saat ini. Provinsi Jawa Barat, saudara lihat. Sepertiganya berarti hanya sebagian kecil saja. Dibandingkan dengan kerajaan Babel yang meliputi Afrika, Asia, dan Eropa, ini jauh banget saudara. Sehingga dari sudut manusiawi yang gak akan mungkin orang Yehuda itu bisa ngelawan. Dari sudut kayak gitu, ya jauh rek. Ya gak akan mungkin. Nah tetapi saudara, kalau yang dinanti-nantikan umatnya Tuhan itu adalah setia, yang dinantikan umat-umatnya itu adalah Tuhan yang setia, maka sebaliknya ya, dari hidup yang tidak berdaya, mereka akan hidup dalam pengharapan. Ini saudara yang membedakan. Ini sebabnya dijanjikan oleh Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu yang akan memberikan pengharapan. Karena Tuhan yang dinantikan umatnya itu bukanlah Tuhan yang tidak setia, tetapi Dia adalah Tuhan yang setia. Coba bayangkan ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya ini, tetapi umatnya tahu, Tuhannya ini pembohong. Kira-kira umatnya tambah semangat atau tambah putus asa? Tambah putus asa. Karena mereka tahu Tuhan yang berjanji ini tidak setia. Tapi kalau mereka tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, sehingga itu memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kekuatan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kesetiaan Tuhan yang memberi pengharapan, yang seperti inilah yang dijanjikan oleh Samuel, seorang ayah yang tinggal di kota Spitak, sebuah kota di wilayah Armenia, Eropa Timur. Bagaimana kesetiaan yang memberikan pengharapannya, yang seperti saudara tahu ya, berulang kali cerita ini ya saudara ya. Pada hari itu ya, tanggal 7 Desember tahun 1988 terjadi suatu gempa yang sangat dahsyat di wilayah Armenia, yang saat itu masih merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Nah kekuatan gempanya bukan main-main saudara. Dikatakan oleh para ahli itu setara dengan 10 bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima di Jepang ya, pada akhir perang dunia kedua. Ini berarti bayangin Hiroshima aja ya, Hiroshima dan Nagasaki, kalau saudara baca sejarah itu ketika dibom langsung nyerah Jepang, angkat tangan kan gitu, karena daerah mereka hancur total. Bayangkan ini, itu diperkirakan itu 10 kali ya daya ledak yang sama yang terjadi di Hiroshima itu saudara. Makanya ini bangunannya ini hancur. Coba saudara nonton video YouTube saudara, kasihan sekali itu. Benar-benar hancur lebur. Bayangkan begitu ya, 10 kali daya ledak ya, 10 bom nuklir ya, sehingga telah memakan korban sebanyak 50.000 jiwa, mengakibatkan 140.000 orang terluka dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Nah 2/3 dari jumlah korban yang tewas pada hari itu adalah anak-anak usia sekolah. Karena anak-anak usia pada saat itu kan waktu sekolah ya, karena kejadiannya pukul 11.40 ya pagi ya waktu setempat. Nah ketika anak-anak itu sedang berada dalam sekolahnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menarik waktu cerita gempa ini adalah di tengah suasana yang sedang begitu kalang kabut ini, Samuel ya, yang saat itu anaknya bernama Arman, yang saat itu sedang sekolah, yang saat itu juga sedang mengalami gempa ini ya saudara ya. Ya. Nah ketika itu Samuel ya, di tengah-tengah keadaan yang demikian berupaya menggali reruntuhan gedung sekolah di tempat di mana anaknya sedang berada. Nah Samuel menggali reruntuhan gedung sekolah tempat anaknya sedang berada. Nah setelah berjuang selama 36 jam tanpa beristirahat dan dengan dibantu beberapa orang tua murid,
akhirnya Samuel mendengar suara lemah dari bebalik reruntuhan. Suaranya bilang, tolong, tolong. Dengan sekuat tenaga Samuel dan orang-orang yang membantunya berupaya membongkar runtuhan itu. Dan 2 jam setelah 36 menggali, 2 jam kemudian artinya setelah 38 jam, Samuel berhasil menemukan anaknya Arman, ya. Dan ternyata dia tidak sendiri. Di sana ada ke-13 orang temannya, mereka sedang meringkuk di bawah dinding yang roboh dan yang menahan reruntuhan yang ada di atasnya. Nah, saudara-saudara, ya, ini yang luar biasa ya. Ketika Samuel akhirnya mendapatkan anaknya itu dikeluarkan dari runtuhan, si Arman sambil memeluk ayahnya, dia berkata begini, "Papa, selama tertutup oleh reruntuhan, aku berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kehausan." 38 jam, saudara. Jangan takut, papaku pasti akan mencari kita. Papaku telah berjanji, apapun yang terjadi nak, ayahmu akan ada di sana untuk menolong dirimu. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Wow. Saudara lihat, karena anaknya tahu bahwa ayahnya adalah seorang yang setia, itu memberikan dia pengharapan. Tapi kalau dia tahu ayahnya seorang yang gak dapat diandalkan, yang tidak setia, ketika berada di bawah situ mungkin sudah kehilangan semangat. Betul? Bisa jadi kemudian udahlah, matilah aku di sini. Betul gak, saudara? Itu tadi saya bilang tadi, kalau kita tahu seseorang itu setia, itu memberikan pengharapan. Kalau kita tahu orang itu setia, itu akan memberikan pengharapan. Samalah seperti itu, saudara-saudari. Kesetiaan Tuhan itu yang memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Karena ketika Tuhan berjanji, apa yang Ia janjikan, Ia pasti akan genapi. Dan itu yang memberi pengharapan. Saya waktu dengar ceritanya ini, iya ya, harusnya kita senantiasa bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Karena kalau kita tahu Tuhan itu setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menggenapi apa yang Ia janjikan. Harusnya menimbulkan pengharapan setiap hari dalam hidup saya. Bayangkan loh, di tengah reruntuhan itu, 36 jam dalam keadaan gelap itu. Alah saudara, mudah itu situasinya. Alah, saya kurung aja saudara 12 jam di rumah, ya, tanpa lampu, tanpa listrik, tanpa handphone. Bagaimana keadaan Anda? Udah stres saudara. Gak ada handphone, gak ada apa-apa, gelap gulita, gak makan lagi. Jangan bilang enak Pak keadaannya, bohong. 12 jam aja saudara dalam keadaan gitu. Gak usah lah jauh-jauh di bawah reruntuhan, di tengah hutan aja lah saudara ya. 12 jam gelap gulita, ya, gak ada lampu, gak ada listrik, berani? Hilang harapan saudara mau hidup. Hilang. Jadi ini situasi yang gak mudah. Tetapi karena dia mengingat janji ayahnya dan mengenali bahwa ayahnya adalah orang setia, bayangkan anak kecil mampu bertahan, mampu kuat, berpengharapan. Itulah kesetiaan saudara. Amin. Nah, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Ya, Tuhan yang sama. Ya. Tuhan yang setia. Itulah yang akan membangkitkan pengharapan kita. Kesetiaan seorang ayah yang telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan anaknya menghadapi bahaya tanpa pertolongan, telah membangkitkan pengharapan dalam sang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana juga kesetiaan ayahnya yang dipahami oleh Samuel juga menginspirasi ke-13 teman-temannya yang lain. Tenang, papaku pasti mencari kita. Karena ada keyakinan itu, ke-13 teman yang lain juga menaruh
Itu mahal, saudara. Nah, sesungguhnya kesetiaan Tuhan yang memberi pengharapan seperti itulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda yang 2600 tahun yang lampau. Dan juga kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi jangan berputus asa. Ingat, Tuhan setia. Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan itu bukan suka janji-janji kosong seperti anggota. Itulah saudara. Ya kan? Manis janjinya. Begitu jadi Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah. Men. Itu saudara. Karena itu saudara, kesetiaan Tuhan itu harus yang menjadi dasar kehidupan kita. Itu yang akan membangkitkan. Ingatlah kisah Arman ini saudara. Ingatlah ini. Nanti ketika engkau mungkin mengalami, mungkin saudara gak mengalami gempa runtuh, mungkin tidak. Tapi ketika engkau mengalami masa-masa yang sukar itu, ingatlah kesetiaan Tuhan. Ingatlah kesetiaan Tuhan. Itu yang akan membangkitkan harapan. Amin. Saya sempat merenung gini ya. Kalau manusia aja begitu setia kepada janjinya, masakan Tuhan yang menciptakan manusia tersebut tidak lebih setia daripada manusia yang Ia ciptakan? Benar enggak Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, enggak ada orang yang setia. Ini buktinya setia. 36 jam mencari anaknya. Dia setia. Berapa banyak orang yang mungkin dalam keadaan yang sama, udahlah enggak ada harapan, betul? Sini kita bisa melihat bahwa manusia saja dia begitu setia. Terlebih Tuhan yang berjanji. Masakan dia tidak lebih setia daripada kepada umat ciptaan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, ini dia kesetiaan Tuhan membuka masa depan yang baru. Kesetiaan Tuhan memberi pengharapan. Kesetiaan Tuhan membuka masa depan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana dikatakan ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, masa depan yang baru yang didasarkan pada kesetiaan tersebut di ayat 31 digambarkan seumpama raja wali yang terbang dengan apa? Kekuatan sayapnya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, berbicara tentang raja wali ini memiliki keistimewaan. Makanya saudara, kenapa Alkitab itu lukiskan raja wali itu bukan ngasal-ngasal saudara. Ada maksudnya, ada tujuannya kenapa dilukiskan raja wali. Nah, apa istimewanya burung raja wali dibandingkan burung-burung yang lain? Keistimewaan daripada burung raja wali bahwa adalah pergantian bulu yang terjadi pada dirinya. Nah, kalau burung-burung yang lain, ya, burung-burung yang lain itu mengalami pergantian bulu atau dalam bahasa Inggrisnya molting, itu dalam hidupnya, seumur hidupnya itu hanya terjadi 1 kali atau 2 kali saja. Itu kalau burung-burung yang lain. Nah, akan tetapi burung raja wali berganti bulunya di sepanjang kehidupannya. Ini istimewanya burung raja wali. Sekali lagi, kalau burung yang lain pergantian bulu 1 tahun 1 kali atau 2 kali seumur hidup. Tetapi kalau burung raja wali, dia berganti bulunya itu sepanjang hidupnya. Nah, akibatnya praktis ya, burung raja wali ini ya terus menerus berganti bulu. Nah, seluruh bulu, bayangkan ya, yang ada pada burung raja wali yang sebanyak 7.000 bulu itu ya, yang sebanyak 7.000 bulu itu
setahun tersebut berganti seluruhnya. 7.000, saudara bayangkanlah ya, burung Raja Wali 7.000 bulunya, setahun berganti terus. Yang lama potol, yang lama potol, muncul yang baru, yang lama potol, muncul yang baru. Pergantian yang memang tidak terjadi secara sekaligus, tetapi berangsur-angsur, tetapi berlangsung terus menerus, sehingga setiap hari ada bulu yang terlepas dan digantikan dengan bulu yang baru. Dengan kata lain, bulu pada tahun yang lalu yang ada pada seekor burung Raja Wali sekarang sudah tidak ada lagi, gugur. Dan digantikan dengan bulu yang baru. Demikian bulu yang ada hari ini dan yang lain yang tahun lalu belum ada, ini menunjukkan seakan-akan burung Raja Wali selalu dalam keadaan muda. Mengapa? Karena dia terus-menerus mengalami pembaharuan. Bayangkan saudara, bulunya ya udah kotek, udah putel. Ya, banyak yang putel, terus mau terbang menghadap ibadah. Apa yang terjadi? Plek-ketek-ketek saudara. Jatuh nyungsep ke bawah. Tetapi karena burung Raja Wali setiap tahun berganti bulunya, sehingga nggak ada bulu yang potel. Amin. Sehingga begitu badai datang, dia siap terus terbang. Kenapa? Karena bulunya baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, hal ini bila diterapkan dalam kehidupan kita, maka yang dimaksudkan bukanlah kita itu harus muda ya. Muda dari usia secara kronologis maupun biologis, bukan itu yang Tuhan maksudkan kita kalau seperti burung Raja Wali itu, seperti burung Raja Wali yang terus muda, tidak. Tetapi dalam pengertian yang tadi, bulunya terus berganti setiap tahun, sehingga dia seakan-akan terus nampak muda. Nah, Tuhan mau kita itu hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan kita bukanlah selalu muda dari usia secara kronologis maupun biologis, tapi secara psikologis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, tentang usia, 3 macam usia. Yang pertama ada namanya usia kronologis. Yang kedua ada usia. Yang ketiga, apa usia kronologis? Usia kronologis, usia yang dihitung berdasarkan perjalanan waktu, di mana pada awalnya saat saudara dilahirkan. Jadi kalau Dani usianya berapa sekarang, Dan? 17. Nah, berarti usianya secara kronologis berapa tahun? Berapa tahun saudara? Macam ngajari anak SD saudara. Kalau usia kronologis itu adalah usia yang dihitung sejak Dani lahir. Tadi saya tanya, Dani usianya berapa, Dan? Berarti secara kronologis usia Dani berapa? Nah, kok saudara bingung-bingung saudara? Udah dibilang dihitung semenjak Dani lahir. Berarti kalau dihitung dari lahir berapa tahun? 17 tahun. Dan yang kedua ada namanya usia biologis. Apa itu usia biologis? Usia yang diukur berdasarkan kondisi biologis. Ada orang yang secara kronologis sudah 70 tahun, usianya 70 tahun. Akan tetapi karena dia suka berolahraga secara teratur, maka keadaan jantungnya sama seperti orang yang baru berusia 30 tahun. Ada nggak orang yang seperti ini? Banyak saudara, tonton aja itu di YouTube. Yang nampak 70 tahun masih kekar, masih kuat, masih berlari, mengangkat nge-gym, barbel, banyak itu, lihat aja di YouTube. Nah, ini usia biologis. Tetapi ada yang ketiga, usia psikologis. Apa itu usia psikologis? Usia yang diukur berdasarkan semangat atau gairah dalam diri seseorang.
Dalam hal ini bisa jadi orang secara kronologis sudah tua, sudah berusia 80 tahun, namun karena ia hidup dengan semangat, dengan gairah serta kreativitas, maka secara fisiologis dia masih seperti usia 17 tahun. Ada nggak orang seperti ini? Banyak. Bapak saya itu memang secara usia 69 tahun. Tapi kalau disuruh berdoa, disuruh melayani, mau kemana pun, ayo. Tapi ada orang yang masih 17 tahun, ya masih 16 tahun. Tapi udah nggak hilang semangat gairahnya. Ayo ke sana, enggak lah. Ayo ke sini, enggak lah. Ayo ke situ, nantilah. Karena apa? Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Bener nggak Bapak Ibu? Ada di Pematang Siantar itu orang-orang tuanya itu umurnya itu 60 ke atas. Tapi kalau memuji Tuhan, sedangkan di MDC gak usahlah disebutkan MDC mana, ya 17 tahun. Tetapi memuji Tuhan. Benar nggak saudara? Benar nggak? Palan secara kronologis masih, tapi secara psikologis sudah 70 tahun saudara. Ya, saya melihat Ibu Diana, yang saudara tahu nggak usah jauh-jauh contohnya, sudah tua. Ya kan, melihat badannya, saudara bayangkan, lihat ya, bukan saya mau menghakimi, saudara lihat secara kronologis, secara biologisnya badannya, bagaimana orang. Tapi kalau saudara ajak doa, Anda nyerah. Kalau suruh pelayanan, Anda nyerah pasti. Anda masih kalah, walaupun Anda muda. Saya ingat dia berdoa sama Bu Istinop, Bu, kita mau doakan di sini, siap berangkat. Awis itu bisa berangkat sini, siap berangkat. Wah, untung nggak satu rumah sakit Cepahni didoakan mereka, Bapak Ibu saudara-saudari. Ada JDS di sini, jalan kaki dari rumahnya. Kalau MDC nggak usah lah disebutkan. Tolong lu jemput Om, nggak ada kendaraan. Tolong ya Pak. Secara psikologis wah, benar nggak? Iya, Wahlan secara kronologi masih muda, tapi karena kehilangan semangat, kehilangan gairah, seperti 70 tahun. Saya salut sekali dengan Bu Diana. Pasti Ban, nanti malam ada spiritual formation ya, jam 6 kita doa dulu di gereja ya. Wah, ini nih. Amin. Usia saudara yang mana? Usia saudara yang mana? Hanya kronologi saja. Hanya kronologi saja. Saya harap saudara ketika dengar firman Tuhan ini, saudara mendapatkan kekuatan baru. Saudara usianya secara psikologis. Amin. Tua secara usia kronologis, tapi semangat dan gairah tidak kendor. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan yang kesetiaannya tidak terbatas itu, itulah akan membuat orang, memungkinkan orang untuk yang berharap kepadanya tidak akan menjadi letih, tidak akan menjadi lesu. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, senantiasa dapat. Nah ini saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau orang yang berjanji tidak setia, mungkinkah Anda mengandalkan diri, Anda andalkan dia dalam hidup saudara? Mungkin nggak? Ya, untuk apa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kesetiaan Tuhan karena dia senantiasa dapat diandalkan. Di ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan begini. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi
lesu. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, sebaliknya dari menjadi merosot, semangat orang yang berharap kepada kesetiaan Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Ketika menghadapi ini, oh ingat Tuhan itu setia. Ketika menghadapi ini, oh ingat Tuhan itu setia. Tambah nggak semangatnya? Apalagi yang setia itu dapat diandalkan janjinya. Amin. Dalam ini, ya Bapak Ibu saudara-saudari ya, bagaimana kita bisa belajar tentang bagaimana ini kesetiaan yang dapat diandalkan. Nah, ini saudara nonton aja nanti di TikTok ya. Saudara tahu kisahnya ini kan? Masih ingat gak saudara? Masih ingat gak ceritanya ini? Anjingnya ini yang mirip Hachi ini. Inilah adalah seekor anjing terrier ya, anjing terrier yang bernama Vinny ya. Bagaimana kesetiaan yang dapat diandalkan kita bisa belajar terlihat pada seekor anjing jenis terrier yang bernama Vinny. Dan kenapa? Karena dia dengan setia mendampingi jasad tuannya yang tewas ketika melakukan pendakian gunung di daerah Colorado, Amerika Serikat. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa pada bulan Agustus tahun 2023, 2 tahun yang lalu, Rich Moore ya, seorang warga Colorado yang berusia 70 tahun, oh ini 70 tahun loh, melakukan perjalanan mendaki pegunungan San Juan yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat di mana ia tinggal. Ini memang secara kronologis 70 tahun saudara, tapi secara psikologis kayak masih umur 17 tahun ya saudara. Dia mendaki gunung sendirian saudara ya, gunung San Juan itu ya. Dan yang menarik dia mendaki seorang diri dan hanya ditemani oleh Vinny. Vinny ya, Vinny-nya ini anjing kesayangannya, terrier tadi. Nah yang menjadi perhatian adalah bahwa Rich Moore tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Nah, ia hilang dalam pendakian tersebut. Nah, selama berbulan-bulan polisi maupun tim SAR telah berusaha mencari Rich Moore, namun mereka tak kunjung menemukannya. Sampai 3,5 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 2023, seorang pemburu menemukan jenazah dari Rich Moore di dasar sebuah jurang yang sangat curam. Yang luar biasa adalah si Vinny ini ya, ini anjingnya, anjing terrier kecil ini, ia didapati sedang duduk mendampingi jenazah dari tuannya. Walaupun 3,5 bulan telah berlalu di tempat yang sangat terpencil sehingga ia harus mencari makanannya sendiri, tetapi anjing ini dengan setia terus menjaga jenazah dari tuannya supaya tidak dimangsa oleh hewan buas ini. Dan itulah kesetiaan yang sangat mengagumkan pada diri Vinny. Luar biasa saudara. 3,5 bulan tetap ada di situ. Saya sekali lagi renungkan, hewan ciptaan saja begitu setia loh. Masa penciptanya nggak lebih setia daripada hewan ciptaan, daripada umat yang diciptakan? Betul nggak saudara? Saya itu sampai merenung, benar nggak Tuhan ada nggak kesetiaan itu? Tetapi ternyata setelah saya lihat contoh-contohnya, kesetiaan itu ada. Dan kalau kesetiaan itu ada di tengah-tengah ciptaannya, apalagi sang penciptanya, betul? Dari mana ciptaannya ini? Punya genetika, kita katakan punya genetika, punya sifat setia itu, kalau enggak karena penciptanya. Benar enggak Bapak Ibu? Saya sempat ragu, skeptis. Benar enggak ya ada orang yang bisa setia? Tetapi ternyata setelah melihat kisah-kisah ini, oh kesetiaan itu ada.
Dan di sini Vini yang begitu sedia dapat diandalkan ya saudara ya. Nah inilah kesetiaan yang mengagumkan. Apabila kesetiaan Vini tak perlu diragukan dan senantiasa dapat diandalkan, terlebih lagi kesetiaan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Vini aja setia ini dapat diandalkan, terlebih lagi Tuhan. Terlebih lagi siapa saudara? Tuhan dapat diandalkan. Tuhan dapat diandalkan. Kalau kita melihat kesetiaan Tuhan ya kepada bangsa Yehuda, di sana Tuhan berjanji kepada umatnya bangsa Yehuda, ya Tuhan berjanji bahwa setelah 70 tahun Ia akan mengembalikan mereka ke negeri tempat mereka berasal, yaitu negeri Yehuda, dan di kota Yerusalem, sesudah mereka selama 70 tahun pembuangan di Babel, sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Di sana Tuhan berjanji kepada bangsa Yehuda bahwa mereka setelah 70 tahun mereka akan dikembalikan. Kembali ke kotanya, kembali ke negerinya. Dan sebagaimana yang dicatat dalam Ezra pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau saudara pernah kita belajar kan, saudara masih ingat bagaimana Raja Kores, Raja Persia pada waktu itu memerintahkan supaya orang-orang Yehuda pulang ke negerinya. Dan yang menarik saudara, kalau dihitung tenggang waktunya, rentang waktunya dari mulai bangsa Yehuda ya berada di pembuangan di Babel sampai mereka kembali ke negeri mereka, itu genap 70 tahun. Tepat seperti apa yang Tuhan janjikan. Yeremia 29 ayat 10 sampai 11 Tuhan berjanji, setelah 70 tahun pembuangan di Babel, kalian akan kembali. Dalam Ezra pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 3, Raja Kores memerintahkan kembali kalian ke negeri mereka. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kesetiaan Tuhan itu terhadap apa yang Ia janjikan. Dan yang menarik saudara, nanti saudara buka aja di Wikipedia. Perintah tersebut bukan hanya dicatat dalam Alkitab, tetapi juga dicatat dalam sejarah, yaitu dalam artefak yang telah berusia 2500 tahun yang lalu yang disebut sebagai silinder Kores. Saudara nanti buka Tokopedia. Inilah dia bukti perintah Raja Kores yang suruh bangsa Yehuda kembali ke negeri mereka setelah 70 tahun mereka berada di negeri Babel, negeri Persia yang kemudian. Kesetiaan Tuhan dapat kalau Ia berjanji pasti pasti digenapi. Semua ini membuktikan kesetiaan Tuhan. Amin. Tuhan itu setia kepada firman-Nya, setia kepada manusia itu belum tentu setia. Manusia itu belum setia, apalagi setia menepati sehingga jangan andalkan ingat itu. Manusia itu seringkali berjanji, tapi manusia itu tidak setia terhadap. Oleh karena itu jangan andalkan. Tuhan itu setia, bahkan setia terhadap janjinya. Oleh karena itu andalkanlah. Itu dasarnya saudara. Ingat ini, jangan pernah andalkan manusia. Karena manusia tidak ada yang setia. Apalagi terhadap janjinya. Banyak janji deh. Saya seringkali mendengar, wah kemarin dia gini-gini. Mau gimana? Saya bilang,
Namanya manusia. Itulah manusia, berjanji. Tapi kadangkala tidak setia terhadap. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Yesaya 40 ayat 28 sampai 30. Kalau kita mau level up, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena relasi yang akrab dengan Tuhan itu yang akan membentuk pola pikir, karakter, perilaku, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya kita akan semua menjadi level up. Ya, level up, terus bangun relasi supaya pola pikir, ya, karakter, perilaku kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kuasanya, hikmatnya, kasihnya dan kesetiaannya yang tidak terbatas itulah yang menjadi jaminan untuk kita tahun ini menjadi level up. Amin. Saudara mau level up? Bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kuasa, hikmat, kasih dan kesetiaannya itu yang memampukan kita level up. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di sepanjang bulan ini. Untuk level up, Tuhan telah membandingkan, memberikan perbedaan di dalam Yesaya. Keadaan yang level up dengan level down. Faktor pembedanya adalah sikap menanti-nantikan Tuhan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan punya kodrat, Tuhan punya sifat yang sangat mulia. Bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, hikmat-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, kesetiaan-Mu tidak terbatas. Hari ini kami belajar bagaimana kesetiaan Tuhan tunjukkan kepada umat yang tidak setia Tuhan. Bagaimana Tuhan kepada mereka yang tidak setia, yang sedang keadaan lelah, letih, lesu, tidak berdaya, Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Tuhan Engkau menambahkan semangat, daya, kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, itu menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan memberikan pengharapan. Kesetiaan itu memberikan masa depan. Dan kesetiaan Tuhan itu dapat diandalkan. Manusia berjanji belum tentu setia. Tetapi Tuhan, Engkau berjanji, Engkau setia kepada apa yang Engkau janjikan. Hal ini sudah kami pelajari dan Tuhan sudah buktikan. Dan Tuhan sudah kerjakan. Dan kami percaya janji-janji-Mu yang indah dalam hidup kami, yang Kau sampaikan kepada firman melalui firman-Mu Tuhan, akan digenapi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena Tuhan, Engkau dapat diandalkan. Engkau dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pondasi kami untuk kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Untuk kami level up, benar-benar itu tertanam dengan sungguh-sungguh di hati dan pikiran kami. Sehingga hari demi hari kami mengisi kehidupan kami dengan membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.